anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Let's go. Let's go. Hai. Welcome back to my channel. Ini baru bener. Seneng nih. Tokoh-tokoh ulama mulai bersuara tentang Kang Deddy, dan gue setuju semua apa yang disampaikan tadi. Menurut persepsi gue ya memang seperti itu Kang Deddy Mulyadi. Sehat-sehat cuy, kita nonton lagi. Gila. Seneng deh gue hari ini. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dari dia meninggal dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung don tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki, olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah, tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah, tadi dalam irama menyesuaikan, sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, itu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan. Seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu, yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya. Dan insya Allah ini kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah karena beliau memang seolah-olah ini memang saat ini ingin membuat perubahan, maka kami yakin akan didengar. Tuh, jadi para kiai pun cara penyampaiannya enak-enak semua ya. Kalau memang salah tinggal diingatkan. Kayak tadi mungkin dari pandangan keislaman, vasektomi, kalau bisa ada nggak cara lain, gitu kan? Karena kurang pas lah gitu mungkin ya. Gue nggak ngerti ya kalau tentang agama secara mendalam, gue kurang ngerti, takut salah ngomong. Tapi poinnya adalah di sini disampaikan bagaimana kita bisa mengapresiasi orang, bagaimana kita bisa melihat sisi kebaikan di saat orang masih narasi cita-cita. Di sini Deddy udah tadi di awal video bilang bahwa Deddy udah memperlihatkan akhlaknya dan juga perbuatannya. Itu keren-keren cuy. Wah, seneng deh gue ulama tadi Buya ya. Aduh, lamun ayah paham nu aranyar mangkarom mang patah adisim kuring berbeda jeung pangersa AA di dieu, berbeda jeung pangersa Mama Bustomi di dieu di Awi Pari, ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheula. Rek profesor, rek doktor, termasuk masalah KDM gubernur. hah? Oke. Tuturkeun KDM dina pembangunan, ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah,
Setuju? Setuju? Setuju. Bapak aing tuturkeun dina pembangunan ngan urusan ibadah agama tuturkeun kiai di lembur. Setuju? Makanya tuh satu dan kalimat hak itu. Kalau kita nyikapi dari sisi positif ya, kalau bicara agama, dia bilang untuk ngikuti ustadz-ustadz yang ada di lembur gitu kan. Maksudnya adalah ya kalau bicara agama ya kita belajar dengan apa panutannya ya para pemuka agama gitu kan. Kalau di sisi dunia kayak tadi kan Pak Deddy udah nih bidangnya. Karena ini Ustaz, benar kalau gue sih gak menyalahkan. Gue ngeliatnya dari sisi positif, jadi gue gak menyalahkan. Apa yang disampaikan beliau, betul. Kalau bicara tentang agama dan sebagainya, ya patokannya ke ulama lah, bukan ke Pak Deddy gitu. Walaupun Pak Deddy juga seorang yang muslim yang bagus ya. Benar Mang Asep, abdi mah aung-aungan di mana-mana kamari haul di Kadupanda ku ya naroskeun aya 10 ribuan jalmi dalam Kadupanda. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkeun walungan, solokan, ngabenertibkeun hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ka KDM. Cina KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Salagi anjeunna teu ditah nyembah kana patung lah sok antepkeun. Ngan lamun geus ditah nyembah kana patung karak lawan aing ge pangharepna. Ari urusan gorowok mah urusan gelut patenya hoteuy. Mundur. Biasana mun tarik gorowok mah biasana. Iya, Karim setahu gue bicara tentang agama juga dia luar biasa ya. Gue lihat pidato-pidatonya dia, pemahaman tentang keislaman, Al-Quran dan sebagainya. Mantap. Tapi kembali lagi, beliau bukan pemuka agama. Maksudnya mungkin di situ ya. Kita lihatnya dari sisi positif nih memandangnya. Tapi senang ada orang-orang yang seperti para ulama ini ya, yang juga akhirnya kita punya benteng. Karena KDM ini bukan malaikat tadi disampaikan Buya ya kalau tidak salah kan. Dia bukan malaikat, bisa saja tetap melakukan kesalahan cuy. Jadi nanti kalau ada kritikan atau apa, nggak usah diserang. Nggak usah. Kalau kritikannya masuk akal ya, kecuali kritikannya masuk akal. Nah itu lain cerita itu mah. Gua tidak menyarankan dan tidak melarang kalau kalian menyerang orang seperti itu. Itu masing-masing lah. Oke, kita next. Gubernur Jawa Barat yang melarang pihak sekolah sejak dari PAUD-nya sampai ke tingkat SMA-nya. Melarang mengadakan pungutan apapun namanya, termasuk beli buku dan seragam sekolah kepada calon siswa, calon murid. Dan itu diserahkan kepada muridnya. Mau beli baju di mana terserah. Mau beli baju di pasar loak boleh. Mau beli baju di mall silahkan. Mau beli baju ke desainer terkenal yang harganya ratusan juta boleh. Tapi tidak dibebankan lagi kepada pihak sekolah. Sekolah untuk Jawa Barat mulai tahun ini tidak ada pemungutan biaya beli buku. Tidak ada pungutan biaya baju seragam. Apalagi uang-uang yang lain. Dan jikalau itu ada, akan diberikan tindakan yang tepat. Serta hukuman yang pas untuk mereka yang melanggar instruksi Gubernur Jawa Barat ini. Bayangkan kalau itu berlaku di Sumatera Barat. Oh, dia orang Sumatera. Oh iya, Sumatera. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Yes, setuju ya guys. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga. Amin. Karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau.
Sekalipun orang yang paham agama. Nah, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat. Gila ya. Wah, Sumatera Barat loh. Ini tanggapan dari Kiai Sumatera Barat yang juga melihat gitu kan. Dia nggak merasakan orang di Sumatera Barat. Tapi beliau juga tadi mengingatkan juga suka Gubernur Sumbar untuk kalau bisa ya seperti KDM melakukan gebrakan-gebrakan, atau sebenarnya sih nggak apa-apa ya guys ya kalau memang ada yang meniru, dan kalian mudah-mudahan yang penonton-penonton gue orangnya baik-baik semua ya, yang tidak juga menghujat nanti kalau ada yang melakukan kegiatan seperti KDM, misalkan turun ke jalan bantu orang. Gak usah, karena gue kemarin sempat ada lihat VT, itu niru-niru KDM tuh, terus orangnya langsung menjawab. Tapi apa ya, ngelihatnya jadi ya gimana Indonesia mau maju, karena kita pengen ya orang-orang pejabat-pejabat itu seperti KDM. Jadi kalau ditiru harusnya kita support tuh ya kayak gitu guys. Harusnya kita support pejabat-pejabat di daerah-daerah yang lain ya, dan mudah-mudahan bisa meniru juga apa yang dilakukan oleh KDM. Wah. Dan iya, tadi dia bilang, saya juga meneteskan air mata kalau nonton konten-konten berarti sampai. Gue kadang-kadang suka aduh, gue juga gak pernah nonton video gue sendiri, malu tapi ternyata memang seperti itu ya. Ternyata bukan gue doang yang kadang langsung nyes gitu kan, tapi memang aduh KDM. Sana Islam kan pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini. Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor, dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat. Kapan istirahatnya? Dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini. Tapi sekarang dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan banyak anggaran yang orang tidak miskin turun di jalanan, dari pusat, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya? Ulama NU cuy. Membaca sejarah-sejarah. Ya. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. Ya. Dia melihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia lihat itu, dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Ya. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah, hafal mungkin. Ya. Tapi kalau Kang Deddy itu, dia download di akal at-tahlilinya. Sejarah itu di-download. Ya. Ke hati. Setelah di-download, melalui akal at-tahlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-badi, akal badi. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Ya. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan di akal yang atas ini, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Kuedan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Ya. Harus, karena ini perintah agama. Kulik malu. Fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturutuna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum. Ikmalu, kreatif, kerja, ya. Kreatif, kerja. Ya. Jadi tidak harus seperti umumnya orang melakukan ini terus ngikut kayak gitu. Ya. Tapi kalau ketika kreatif, dia datang wujudnya saja dia kelihatan oleh masyarakat di situ sambil ngomong ini betulin, ini rapiin, itu orang akan bergerak itu. Nah, kalau orang baru ini bisa kreatif semacam ini, ikmalu fasayarallah, Allah akan melihatnya. Wa rasulnya akan melihat. Tapi yang ini juga penting sekali, wal mu'minun. Dan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin akan dilihat semuanya karya ciptanya dia. Ya. Karya cipta kita akan dilihat. Kalau karya ciptanya kelihatan, di syuting, di foto, di-upload, kelihatan kan? Fasayarallah, kemudian dilihat oleh orang-orang mukmin. Nah, itulah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Nah,
Beliau punya kelebihan ini nih. Iya, iya. Kreatif, ikmalu, fasaya Allah sampai dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang-orang. Iya, iya. Oleh orang-orang banyak dilihat. Dan ketika biar dilihat ya, pakailah konten. Sekarang memang IT sudah jalan begitu. Iya, iya. Jadi menurut saya pro kontra masalah gubernur konten, masalah itu tinggal tergantung pada cara memandang. Kalau Al-Quran ini mengikuti, ya cara memandang, orang-orang itu melihat, bagaimana cara menggunakan jadi contoh teknologi. Melihat, iya, iya. Biar orang mungkin akan melihat ini dan jadi orang mikir. Sekarang tergelitik itu gubernur lain. Iya, banyak yang nyontoh. Iya. Beberapa gubernur nyontoh gitu. Tapi mudah-mudahan beberapa bupati ini jangan berhenti hanya untuk konten, ya. Tapi beneran-bener. Ya. Dan saya melihat masih beneran-bener. Masih alamiah hal gitu ya. Masih alamiah. Tapi jangan sampai bergeser hanya untuk konten. Iya. Kami pernah mengkaji itu kayak secara apa? Beberapa surveyor kita undang ini sebenarnya Pak Deddy Mulyadi ini alamiahkah dia caranya seperti ini atau dibuat-buat gitu demi sebuah konten gitu. Nah kalau melihat dalam perjalanannya itu ternyata alamiah gitu karena dia sebelum jadi gubernur juga melakukannya. Yes, waktu jadi bupati 10 tahun yang lalu juga melakukannya gitu. Jadi itu sudah di luar kesadarannya melakukan rajin mendatangi masyarakat dan memberikan pertolongan langsung pada masyarakat. Nah, nggak ada habisnya memang kalau bicara Karim. Tapi memang apa yang disampaikan betul ya. Ketika Pak Deddy berpidato itu banyak sekali sejarah yang kadang disampaikan ya. Dan dia selalu memejamkan mata. Itu kayak menggali dari hatinya tuh cita-cita sejarah tadi. Lalu pakai dari hati, lalu dipikirkan di kepala. Bagaimana cara penyampaian, alur narasinya yang enak, yang menggugah. Itu menurut gue luar biasa. Makin senang ya. Dan konten menurut gue adalah cara komunikasi dengan rakyat. Karena komunikasi itu penting ya. Ini kalau di dunia pekerjaan, kadang-kadang lu sebagai karyawan biasa, bawahan, itu sudah melakukan kerja, wah capek segala macem gitu kan. Tapi lu gak pernah berkomunikasi dengan pimpinan lu. Itu bahaya itu cuy. Kadang pimpinan kan kadang berpikirnya banyak ya, tidak hanya memikirkan kita doang ya, masih banyak lagi hal yang dipikirkan. Dan kadang dia juga tidak terlalu melihat gitu kan, karena banyak sekali yang harus diperhatikan. Jadi lu harus berkomunikasi, harus menyampaikan apa saja yang sudah lu kerjakan. Nah ini Deddy cara menyampaikan, karena atasannya adalah rakyat, bukan hanya presiden ya, tapi rakyat, karena dia bertanggung jawab. Kita bicara APBD aja, uangnya itu dikembalikan ke rakyat, karena itu dari rakyat gitu. Dan kembali lagi bicara komunikasi tadi, itu dilakukan dengan sangat kreatif menurut gue. Dia memanfaatkan teknologi di mana sekarang orang tuh nontonnya YouTube, TikTok dan sebagainya. Sehingga informasi-informasi apa yang sudah dikerjakan itu disampaikan di video-video awal sebelum Kang Deddy di video itu ada cuplikan biasanya untuk pengerjaan jalan dan sebagainya. Itu salah satu cara memanfaatkan taruh di depan karena banyak penonton itu kadang-kadang nontonnya nggak sampai selesai. Lu enggak dong. Jadi makanya taruh di depan supaya Anda melihat, jangan di skip tuh. Itulah hasil pekerjaan-pekerjaan Kang Deddy Mulyadi dan itu bagaimana cara dia melapor ke masyarakat. Kalau ke pimpinan dia melaporkan secara berkas, laporan, pertanggungjawaban dan sebagainya, keuangan. Tapi kan kepada masyarakat gimana caranya gitu kan. Nah, cara paling efektif adalah dengan menampilkan dengan cara konten tadi sehingga langsung bisa dilihat gitu. Jadi memandangnya seperti itu. Terlepas konten itu settingan dan lain sebagainya, menurut gue namanya semua konten itu ya disetting gitu kan, diset, dipikirkan cara ngambil angle dan sebagainya, itu namanya settingan. Jadi tidak bisa dihilangkan kata settingan tadi. Tapi poinnya adalah pada saat melakukan pemilman tadi, target-targetnya itu bukan settingan yang sengaja dihadirkan misalkan, lalu di brief nanti ngomongnya begini, habis itu nanti kalau kamu dikasih uang kamu sujud ya, nggak ada itu kayak gitu. Kalau gue melihatnya tidak ada, karena pure obrolannya itu ketika menemukan orang miskin ya apa adanya. Jadi itunya tidak settingan, tapi pengerjaannya sebuah video itu tidak bisa dihilangkan dari kata setting, karena ya harus setting judul kan gitu, thumbnail dan sebagainya. Tapi menurut gue itu cara yang kreatif dan harusnya bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain. Oke, ada satu video lagi
Jadi kemana cuy? Tenang cuy. Ini dia. Apa nih? Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin. Tahu. Ini ada suara nggak sih? Bentar cuy. Nih, ini kayaknya nggak keluar deh harusnya. Keluar tapi kurang. Oke. Oh keluar kok. Oke. Benar ya, bahan 2. Oke. Wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga orang yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh, kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi gak ikut. Gitu kan. Itu Ali mengatakan, kalau sedang berkecamuk perang, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat. 2.800, hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW sempat meminta lembing. Ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di rujak misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya, pokoknya kerjakan ya.
Gubernur molor kalau kata Kang Dedi, daripada jadi gubernur molor, mendingan turun ke jalan. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini, setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Ya gitu. Bermanfaat sekali. Buat orang yang dibantu kah? Buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Ya, jadi apa ya? Melihat sesuatu yang bisa dipetik ya dari Ustadz, melihat sesuatu kalau bisa adalah dengan melihatnya secara positif dulu. Positif dulu, ketika melihat sesuatu, ambil positifnya daripada kita negatif dulu. Takutnya nanti malah kita yang salah gitu. Kalau kita positif dulu kan berarti kita malah dapat pahala tuh. Terlepas nanti dia ternyata salah, kita tetap dapat pahalanya tuh. Jadi itu yang sering gue lakukan ketika melihat apapun ya. Lihat dari point of view yang positif dulu. Itu sangat penting menurut gue ya. Daripada salah-salah kan kita tiba-tiba menghujat. Terus kedua tadi gue bisa petik juga bahwa ya jangan sampai nanti orang jadi ketakutan ketika ingin berbuat baik gitu kan. Yang tadi ya bisa jadi orang membuat sebuah video itu tujuannya, niatnya dari hatinya memang untuk bisa untuk ditiru oleh orang lain gitu kan. Kembali ke niat ya, karena niat itu kan kita nggak tahu ya, itu niat itu urusannya yang tahu tuh dia dengan Tuhan gitu kan. Nah kita nggak boleh tuh yang langsung menghujat pencitraan apa segala macam. Tetap ambil positif ya, karena dari apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan adalah sebuah perbuatan baik. Jadi lihatnya di perbuatannya baik, perbuatan baiknya. Masalah nanti niatnya itu hanya sebenarnya dia benar-benar untuk pencitraan, itu urusan dia dengan Tuhan. Pasti itu ada karmanya lah kayak gitu-gitu tuh. Wah, I think that's it guys. Wih, senang. Para ustadz di belakang KDM. Point of view seorang, KDM di mata para ulama. Dan semuanya positif. Gue makin senang dan makin merasa gue tidak salah untuk memberikan kekaguman gue untuk seorang KDM. Karena memang layak. Karena sudah ada pemuka agama, ulama-ulama juga yang menyatakan hal yang sama. Jadi gue makin let's go all in. Well, I think that's it. It's a wrap. Bungkus.